Selamat siang, Ibu dan teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang peranan profesi guru di bidang layanan administrasi. Anggotanya ada saya sendiri, yaitu Yunisara Duma dengan akhiran NPM 06 dan Kasmawati dengan akhiran NPM 2013. Kita akan langsung masuk pada pembahasan pertama yang akan dibawakan oleh Kasma. Pengertian administrasi pendidikan. Kata administrasi berasal dari bahasa Latin ad dan administrar. Yang menurut Gay 1992 artinya melayani, membantu, menunjang pencapaian tujuan sehingga belanjut. Menurut Gay, administrasi adalah sebenarnya rangkaian kegiatan penataan terhadap kebutuhan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama mencapai. Menurut Nasution, siklus 1994-245, yaitu administrasi pendidikan sebagai proses keseluruhan semua kegiatan bersama dalam bidang pendidikan dengan memanfaatkan semua fasilitas yang tersedia, baik personal, material, maupun spiritual untuk mencapai tujuan pendidikan. Pada hakikatnya, administrasi pendidikan adalah penerapan ilmu administrasi dalam dunia pendidikan atau pembinaan, pengembangan dan pengendalian usaha praktek-praktek pendidikan. Yang kedua ada fungsi administrasi pendidikan. Yang pertama, fungsi perencanaan, yaitu aktivitas memikirkan dan memilih rangkaian tindakan-tindakan yang tertuju pada tercapainya maksud dan tujuan pendidikan. Yang kedua, fungsi pengorganisasian, yaitu aktivitas-aktivitas menyusun dan membentuk hubungan-hubungan sehingga terwujudlah kesatuan usaha dalam mencapai tujuan pendidikan. Yang ketiga, fungsi pengarahan, yaitu usaha memberikan bimbingan dan pengarahan yang diberikan sebelum suatu kegiatan pelaksanaan dilakukan untuk memelihara, menjaga dan memajukan organisasi melalui orang-orang yang terlibat agar setiap kegiatan yang dilakukan nanti tidak terlepas dari usaha pencapaian tujuan pendidikan. Yang keempat, fungsi pengkoordinasian, yaitu aktivitas membawa orang-orang, material, pikiran-pikiran, teknik-teknik, dan tujuan-tujuan ke dalam hubungan yang produktif dalam mencapai suatu tujuan. Dan yang kelima, fungsi pengawasan, yaitu proses pengamatan daripada pelaksanaan kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Dan yang terakhir, fungsi penilaian, yaitu aktivitas untuk meneliti dan mengetahui sampai di mana pelaksanaan dilakukan dalam proses keseluruhan organisasi mencapai hasil sesuai dengan rencana atau program yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan. Pembahasan yang ketiga yaitu ada tujuan administrasi pendidikan. Tujuan administrasi pada umumnya adalah agar semua kegiatan mendukung tercapainya tujuan pendidikan, atau dengan kata lain, administrasi yang digunakan dalam dunia pendidikan diusahakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Pada garis besarnya ada dua tujuan administrasi yang harus dicapai oleh setiap jenjang dan jenis sekolah, baik yang berstatus negeri maupun swasta. Tujuan pertama adalah administrasi pendidikan harus diupayakan sedemikian rupa agar dapat terlaksana secara efektif. Dan yang tujuan kedua adalah administrasi pendidikan harus pula diupayakan sedemikian rupa agar dapat terlaksana secara efisien.
Tujuan administrasi pendidikan di sekolah dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama tujuan jangka pendek, agar tersusun dan terlaksananya suatu sistem pengelolaan dari proses pendidikan guna pencapaian pelaksanaan pendidikan di sekolah secara efektif dan efisien serta menunjang tercapainya tujuan pendidikan di sekolah. Yang kedua, tujuan jangka menengah, yaitu untuk menunjang tercapainya tujuan institusional masing-masing jenis dan jenjang pendidikan seperti yang digariskan oleh kurikulum. Yang ketiga, tujuan jangka panjang, yaitu untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan nasional seperti digariskan oleh Undang-Undang Sisdiknas Nomor 2 Tahun 1989. Materi yang terakhir yaitu tentang peran guru dalam administrasi pendidikan. Yang pertama, dalam administrasi kurikulum. Peran guru dalam administrasi kurikulum dibagi menjadi 2, yaitu tugas sentralisasi di lingkungan sekolah, meliputi perumusan atau kompetensi atau tujuan khusus pembelajaran, termasuk di dalamnya berkaitan dengan penetapan bidang studi serta peraturan sekolah. Kemudian yang kedua yaitu tugas desentralisasi, yaitu pengembangan terhadap komponen kurikulum dengan meliputi perencanaan dan pengembangan kurikulum, implementasi program-program yang terdapat di kurikulum, serta evaluasi secara rutin bila ditemukan kurang maksimalnya peran kurikulum yang diterapkan. Kemudian yang kedua ada administrasi kesiswaan. Dalam hal ini, guru menjadi pembimbing serta melatih dunia kepemimpinan dalam beberapa kegiatan ekstrakurikuler yang sejalan di dalam sekolah. Kemudian, peran guru yang tak kalah penting yaitu pengelolaan data siswa terkait kegiatan belajar mengajar. Di dalamnya terdapat pengelolaan terhadap identitas murid, hasil belajar, kehadiran, dan lain sebagainya. Berkaitan dengan itu, peran guru juga tidak lepas dari pengelolaan kelas sebagai penunjang utama dalam kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga ada administrasi personalia, yaitu guru menjadi penghubung informasi kepada seluruh warga sekolah seperti memberikan pengumuman melalui media informasi, selebihnya pemeliharaan terhadap aset sekolah seperti gudang dan sebagainya menjadi tanggung jawab sekolah secara khusus dan guru pada umumnya. Kemudian yang keempat ada administrasi sarana dan prasarana. Umumnya guru terlibat dalam upaya perencanaan atau pengadaan fasilitas pengajaran. Selain itu, guru juga melakukan pemeliharaan serta mengedukasikan para siswa. Dan yang terakhir ada administrasi hubungan masyarakat. Sebagai lembaga pendidikan yang berada di tengah-tengah masyarakat, membuat guru harus membangun hubungan yang baik. Hubungan tersebut dapat berupa sosialisasi sekolah, pengajaran atau edukasi, dan segala sesuatu yang menyangkut antara sekolah dengan masyarakat sekitar. Sekian hasil dari presentasi kami ucapkan selamat siang dan terima kasih.